we are prepared to contribute significant peacekeeping forces to maintain and monitor. Hello Technolovers, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Palestina. Hal ini disampaikan Prabowo saat hadir di acara Opening Receptions IISS Shangri-La Dialog edisi ke-21 yang digelar di Hotel Shangri-La, Singapura. Prabowo, Menteri Pertahanan Indonesia saat ini, juga meminta penyelidikan menyeluruh atas apa yang terjadi di Rafah dan Gaza Selatan segera. Selain itu, dia menyatakan bahwa pernyataan Presiden AS Joe Biden mengenai gencatan senjata di Gaza adalah langkah yang positif yang dapat dicapai. Israel sebelumnya menyebut serangan mereka melawan Hamas, bukan masyarakat Palestina. Tetapi saat ini Israel sedang melancarkan serangan terhadap masyarakat Palestina di Rafah. Lantas akan seperti apa pengiriman pasukan tersebut? Yuk simak ulasan lengkapnya berikut ini. Sejak awal Oktober 2023 lalu, Israel telah memang membombardir hampir seluruh wilayah Gaza, membuat Rafah menjadi satu-satunya tempat orang Palestina mengungsi. Banyak korban di Rafah adalah anak-anak dan perempuan. Karena peristiwa tersebut, negara-negara yang sebelumnya mendukung Israel kini berbalik mendukung Palestina. Presiden Joko Widodo juga sempat menyerukan kemerdekaan Palestina saat menyampaikan sambutan di upacara hari lahir Pancasila di Riau. Gayung disambut. TNI segera menanggapi pernyataan Prabowo. Mejen Nugraha Gumilar, Kepala Pusat Penerangan TNI, menyatakan bahwa prajurit TNI siap melaksanakan operasi perdamaian di bawah PBB jika sudah ada perintah dari negara. Nugraha mengatakan kepada CNN Indonesia pada hari Minggu 2 Juni 2024, TNI siap melaksanakan operasi perdamaian di bawah bendera PBB, kapanpun dan dimanapun jika sudah menjadi perintah negara. Nugraha menyatakan bahwa prajurit TNI selalu siap untuk menjalankan perintah negara, terutama karena tugas ini telah diberikan kepada mereka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau sudah ada perintah, TNI akan menyiapkan pasukan perdamaian PBB, katanya. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan RI saat ini memberikan pidato khusus pada sesi special address di Forum Shangri-La Dialog 2024 dari International Institute for Strategic Studies atau IISS di Singapura. Bagi Indonesia, mengejar perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan adalah landasan utama dalam keterlibatan internasional kita. Prabowo menyatakan, kami yakin bahwa hanya melalui dialog dan kerjasama kita dapat mencapai tujuan tersebut. Dikutip Minggu 2 Juni 2024. Ia menegaskan bahwa kolaborasi adalah satu-satunya cara untuk menciptakan kesejahteraan dan harmoni di dunia. Dan karena itu, Indonesia berkomitmen kuat untuk mengajak berbagai negara untuk berkolaborasi dan berbicara tentang hal-hal yang diinginkan bersama. Prabowo berjanji bahwa pemerintah Indonesia akan mendukung hukum internasional, terutama dalam hal menghormati kedaulatan nasional dan integritas teritorial yang ditetapkan oleh Piagam PBB. Respon SBY soal Prabowo akan kirim pasukan ke Gaza. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merespon positif langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mau mengirimkan pasukan perdamaian Tentara Nasional Indonesia atau TNI ke Palestina. SBY menyatakan bahwa pernyataan Prabowo tentang kedaulatan dan kemerdekaan Palestina di Forum Menteri Pertahanan tingkat global tersebut mendapat banyak dukungan. Prabowo juga menawarkan ide penyelesaian dua negara untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel. Selain itu, SBY mendukung desakan Prabowo untuk gencatan senjata untuk mengakhiri perang di Gaza. SBY menjelaskan, ini menunjukkan keteguhan sikap dan inisiatif dari pemimpin Indonesia untuk ikut mengatasi peperangan di Gaza. SBY menambahkan bahwa Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 melindungi upaya Prabowo untuk mengirimkan pasukan perdamaian dan fasilitas medis untuk membantu dan merawat penduduk Palestina yang terluka akibat agresi Israel. Khususnya menunjukkan bahwa Indonesia melakukan hal-hal yang sebenarnya sebagai bagian dari solusi. Dengan demikian, sebagai warga negara Indonesia dan sekaligus Presiden ke-6 Republik Indonesia, SBY menyatakan dukungan penuhnya terhadap tindakan Prabowo. SBY mengatakan sebagai seorang yang tidak lagi di pemerintahan dan tentu tidak memiliki kekuatan untuk melakukan tindakan diplomasi,
Saya perlu secara eksplisit mendukung pemimpin Indonesia dan juga sekali-kali menyampaikan pesan moral dan pemikiran kepada dunia. Pak Prabowo, you are on the right track dan telah menjadi foreign policy president. Good luck and carry on, imbuh SBY menandasi. Lantas, pasukan apa yang kira-kira siap bertarung di Gaza membantu Palestina menghadapi Israel? Peran TNI dalam misi global. Sejak 1957, TNI telah berpartisipasi aktif dalam misi perdamaian PBB, dikenal sebagai kontingen Garuda, untuk memenuhi tugas internasional yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai catatan, disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tujuan negara adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasal 10 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Nomor 37 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Kongo, Vietnam, Irak, Namibia, Kuwait, Nepal, dan Darfur semuanya menerima bantuan dari kantong Garuda. Per 31 Maret 2024, United Nations Peacekeeping melaporkan bahwa Indonesia berada di peringkat 6 dengan total 2.717 orang yang menyumbangkan dalam 6 misi perdamaian PBB. Haiti, Kongo, Sudan, Lebanon, Liberia, dan Sudan Selatan. Indonesia juga telah menyumbangkan sekitar puluhan ribu orang dalam 15 misi perdamaian PBB secara keseluruhan. Pemerintah dan TNI terus merencanakan dan melaksanakan keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian PBB sebagai kewajiban negara untuk mewujudkan dunia yang lebih damai. Namun, mengirimkan tentara Indonesia ke misi perdamaian PBB juga dapat membantu mencapai tujuan lain. Sebagai contoh, meningkatkan kemampuan untuk melakukan operasi perdamaian di luar negeri akan sangat bermanfaat dalam menangani masalah keamanan yang serupa jika terjadi di negeri sendiri. Selain itu, dengan menggunakannya dalam misi perdamaian di berbagai negara, TNI juga dapat mendorong produksi alutsista dalam negeri, seperti dilakukan kontingen Garuda di Lebanon yang membawa Panzer Anoal buatan PT Pindad. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP didirikan oleh TNI pada tahun 2007 untuk mempersiapkan pasukan perdamaian Indonesia atau kontingen Garuda di bawah Presiden Joko Widodo. Jumlah anggota staf misi perdamaian meningkat pesat. TNI bahkan telah melakukan sejumlah misi perdamaian, seperti UNFIL di Lebanon, MONUSCO di Kongo, UNAMID di Darfur, Sudan, MINUSCA di Republik Afrika Tengah, MINURSO di Maroko, UNMIS di Sudan Selatan, UNISFA di Abyei Sudan, dan UNISMA di Mali. Jadi, itulah tadi ulasan mengenai kabar bahwa Prabowo akan mengirim pasukan yang juga direspon baik oleh mantan presiden kita. Gimana menurut kalian Teknolovers? Apakah kalian sepakat dengan rencana tersebut? Coba berikan opini kalian. By the way, jangan lupa untuk memencet tombol like dan share juga video ini ya. Sampai jumpa!